Kabeh nang kula. Monggo lah. Pakai yang begini. Hah? Pakai smart market. Jadi pakai jadi paling berapa? On. Monggo. Tadi dari jen menurut video ini. Video apa? Kadang pakai laporan kegiatan. Monggo. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KKN Win Warisan Semarang ini kelompok 45. Kok ya? Belalah kelompok 45. Sebagian sang kampus kelompok 45 yang berjumlah 15 orang. Ini kebetulan hadir memiliki 7 orang dan sebagian dari kegiatan kantor kelurahan. Pindah kalau tak rendang dari silaturahmi dengan rukun kebaya dengan KKN mulai dari wawancara tentang peran dan dakwah semua dalam bidang pendidikan. Dan ada beberapa pertanyaan, namun sekawan pertanyaan. Ini pertanyaan dari kami terkait peranan Wali Songo dalam bidang pendidikan. Ya, setahu saya Wali Songo itu kan melanjutkan para pejuang kerja sebelumnya. Jadi kalau saya pernah melihat sejarah, jadi Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 sudah masuk. Itu dibawa oleh perdagangan kabair ini yang masuk perdagangan atau emang perdagangan karena agama itu kan ayat yang diri sunai biru rawat apa kayak pembau dengan iman walau tilur. Upaya-upaya dari orang kafir, upaya-upaya dari orang yang tidak Islam untuk memadamkan Islam itu betul-betul, tapi upaya Allah menghalalkan. Kemudian Islam ini kan begitu mudah, tidak sulit Islam itu. Artinya orang kafir ketemu sini. Sebenarnya itu Islam. Tapi nek wis kadung masuk niku sibghatullah wa man ahsanu nawasibah. Ini wedelan Allah. Jadi celupan Allah karena sulit untuk dihilangkan. Jadi walaupun dari kanan kiri yang berusaha untuk melumpuhkan, tapi Islam ada sip buat Allah, pegangan terus berusaha. Orangnya berdagang, terus ngomong terus mulai kalah. Wali 9 itu
zaman Rasul itu Ashabus Suffah itu kan seperti pesantren. Ya, Ashabus Suffah sekitar ada 300 sampai 400 orang. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian orang-orang yang ikut hijrah ke Madinah tapi tidak punya keluarga, tidak punya putra, tidak punya saudara, tempatnya di masjid, di antara masjid. Sufah. Di situ menempat. Justru ini yang langsung pengajarannya dikelola atau diasuh oleh Kanjeng Nabi langsung. Jadi beliau-beliau ini yang pelajarannya langsung sama Nabi, yang sangat terkenal pimpinannya adalah Sahabat Abu Hurairah. Paling banyak hal hadis Sahabat Abu Hurairah. Kemudian sistemnya seperti itu. Kemudian kalau di Nusantara sampai Ali Songo itu sudah organisasi. Jadi setelah mulai ada Islam masuk, pedagang, tentunya pedagangnya ini ada ulama, ada habaib, yang justru ketika itu para habaib itu kan justru nyamar, karena di Nusantara itu mengikut agama Hindu, anti habaib menyamar dari pedagang, kemudian mulai sosialisasi tentang agama, kemudian setelah mulai berjalan, wali sembilan ini kan organisasi mengatur waliun min awliyaillah, jadi wali jamaah awliya inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian punya peran sendiri-sendiri, ada yang sistemnya seperti Sunan Kalijogo, ada yang termasuk Sunan Yunan, punya bakat dan teknis yang berbeda-beda. Ya, tapi satu tujuannya satu. Karena memang Islam itu satu. Jadi sebelum Nabi itu sampai belum buka untuk tafsir apa? Ya, surat penurunan. Surat haji yang terakhir. Ya. Surat sebentar. Surat haji yang terakhir itu sampai buka terjemah di wajah. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak memberikan saran untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah mengenalkan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah pada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Apa yang sampean kenang apa? Halo? Yang sampean kenang apa? Jihad dalam agama Allah. Ya. Jadi, dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi agama itu tidak berat, tidak susah. Jadi
dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Agama itu kan mudah berarti. Hanya yang membuat sulit itu kan menungsone diri. Mulanya kan apa jenenge cara pandang manusia untuk cara pandang manusia dalam proses memahami agama itu satu dengan yang lain itu kan kemampuan orang yang beda-beda. Ono sing pikirannya luas, pengetahuannya luas, ada yang sempit. Ya. Kalau terus ini kadang-kadang terjadi ada pemahaman apa Islam yang rahmatan lil alamin, ada Islam yang radikal. Itu menungsone itu. Nah, Islamnya ya satu. Tapi wasamakumul muslimin amin. Allah sudah menyebutkan kalian semua ini muslim. Itu sebelum kanjeng Nabi itu sudah muslim. Ya. Artinya Islam bukan hanya ketika Rasulullah katakan wasamakumul muslimin amin. Fokus sebelum Al-Quran sudah disebut muslim. Tapi ma'alakum kharaj Islam itu tidak susah, tidak sempit. Yang sempit manusia dalam memahami cara pandang untuk proses memahami dan mengamalkan Islam itu ada yang kadang-kadang terlalu ekstrim, ada yang kadang-kadang terlalu karakter dan menyusahkan. Islamnya tetap mungkin kalau istilah apa sih disebut moderasi agama, wonge bukan Islamnya. Masih pemahamannya itu terbatas. Kalau nek kan ini puluhan itu kan memahami agama itu harus punya sama. Ya, sama saya itu kitab-kitab yang saya baca ya, kudu yang sing sepaham. Katakanlah kalau saya orang NU yang sepaham dengan bahasa Arab, karena ini sanadnya terus sampai Imam Syafi'i sampai Nabi. Ada yang dalam pemahaman Al-Quran itu ya dari gurunya tapi gurunya itu nggak nyampe pada Imam Syafi'i dengan sanad sampai sumbernya yang masuk. Kadang menurut sejarah bahwa orang-orang para pedagang dan termasuk oleh sembilan itu mengembangkan Islam di tanah bumi Nusantara itu dengan cara paham sufi melalui toreko melalui toreko. Maka tidak ada darah-darah, jadi tidak ada perang karena melalui ajaran toreko. Jadi semuanya sehingga bisa diterima dari kalangan orang-orang yang belum kenal sampai akhirnya bisa menjadi mayoritas. Di antaranya wali sembilan itu semua membawa ajaran Thariqatul Akhirat, ajaran sufi dengan iman, Islam, ihsan Thariqah sufi. Itu yang saya tahu. Tapi saya tidak tahu itu wali sembilan itu masa periode akhirnya kapan itu. Tapi kan yang jelas wes berjalan. Jadi masa keemasan itu ya itu punya kerajaan Islam di Demak itu kan masa keemasan. Jadi kalau itu ada kerajaan Islam di Bintoro, di Demak, Bintoro mana itu? Berarti itu mungkin pada saat itu saat-saat jayanya Turki Utsmani mungkin. Ya, Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani ini kemudian dirusak dari Inggris ya, munculnya Mustafa Kamal, komunnya hancur, ini hancur. Jadi ketika itu kejayaan Islam. Setelah itu kemudian mulai penjajah dan
Ya, jadi peragaan secara detailnya saya tidak. Beliau kan jadi kembali dengan peran dakwah wali songo dalam bidang pendidikan ya. Seperti yang kita ketahui wali songo di katanya udah Jawi luar Jawi gitu. Mungkin berarti kita wali 7 ini khusus anak Jawa, anak 9 itu kan anak Jawa. Jadi mana kemudian kalau di Aceh ya ada sendiri. Saya ini malah ngarang-ngarang wali 7 ini yang beli. Saya juga pernah kembali mengunjungi wali 7 itu. Ternyata itu di Bali itu kan ada Jamiah Manaqib Jamali, Jawa, Madura, Bali, disingkat Jamali. Jadi grupe Jamiah Manaqib itu bisa diterima di sana karena sistemnya ya ala ahli sunnah. Manaqib itu mengganggukan ahli sunnah. Bahkan mereka merasa kagum di mana ada pohon-pohon yang di lingkungan mereka itu seperti ganas ya kok, tapi dari kalangan Islam kan biasa. Urusan kok apa? Akhirnya kadang ada yang satu keluarga masuk Islam. Jadi sistemnya hampir mirip wali songo. Itu kan wali 9 itu rekor-rekoran pimpinan Jamali agar supaya satu ya wali 7 itu kan dari supaya ini Jamali ini terus mencari pejuang-pejuang dulu yang Muslim yang sekiranya itu diminati oleh orang-orang sana termasuk disebutkan tetapi itu senang wong Bali karena itu juga akan menambah devisa negara. Jadi akan wisatawan religi ya. Wisata religi. Karena orang ngomong aku berarti tekan kono. PT ngomong. Dulu itu ketika sebelum saya ke sana. Oh, jero kan gue lagi niatnya Pak apa? Tapi setelah saya ke sana, saya pulang kan bisa ngomong. Di daerah negara itu Islamnya sudah 40%. Negara Habib sudah 40%. Itu supaya ada departemen agama, 9 agama, ada sekolah MTS, ada yang masih setengah-setengah mengenai support. Jadi Arab Jarrah ini kon nganggo sampur kayak kuning. Selendang ini kuning. Ada. Tapi yo sing Jarrah wong ora ono sing Islam, ono sing Hindu. Tapi ketika saya kan sudah bawa sorban. Jadi lagi kan. Jadi betul loh sampur. Dari kalian wali songo itu terus pundi peran wali songo berdakwah di Pulau Jawa saat ini pun sesuai dan bidang pendidikan apa peranan wali songo terhadap peradaban di Pulau Jawa dalam bidang pendidikan sangat menonjol perannya. Yang paling menonjol itu ya sistem pesantren, mulai dari Sunan Ampel itu, sistemnya sistem pesantren. Bagaimana Rasulullah juga mengajarkan itu kan
Waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Waladzi ba'atsa fil rasul yatlu 'alaihim ayatihi. Pertama mengembangkan tentang ayat-ayat Allah. Wa izzati wa itu mentauhidkan, kemudian membersihkan hati jiwanya. Kita seperti itu. Wali semua tidak seperti itu. Jadi, belum secara detail itu betul paham ya, sesuai dengan kondisi waktu itu ya. Misalnya Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus kan itu Sunan Kudus bagaimana di Kudus itu kan ada orang Kudus kan masih sapi. Nah, berarti Sunan Kudus dalam rangka untuk menyelami kue josok nyembelih sapi. Itu. Sama dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu kalau sholat tidak mau membaca tabbat. Tabbat yada bila doa. Karena apa? Tabbat yada surat Al-Lahab itu kan isinya kan melaknat Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa? Pamannya kan? Walaupun ini kafir, kan kalau Kanjeng Nabi mendengar kan, kita kan tekan ya. Aneh sih kan. Lah itu. Jadi kan dia bodoh di Sunan Kudus kan. Artinya menjaga perasaan. Itulah bagaimana bisa diterima. Ada modelnya antara sama batal kaki hilang bulan. Pokoknya sesuatu kalau tidak hamil sesat. Anak menurut caranya merasa contoh. Sesat. Tinggalkan, ini kafir, ini bisa tinggalkan malah kafir. Nah, jadi ya kita bisa menjaga perasaan. Itu kalau kita wali semua itu gamatan disertai dengan budaya apa artinya itu di samping dakwah Islam budaya itu juga masih dipakai sepanjang tidak melanggar dengan syariat Islam. Terus yang akhir-akhir itu Islam Nusantara. Ya Islamnya ya Islam, tapi kan budaya Nusantaranya ini masih karena itulah perjuangan sendiri seperti itu. Kalau benar, monggo kalian. Ini yang kamu kasih otomatis kan peran Wali Songo dahulu yang telah beliau lakukan dari sunan satu sunan yang lain itu berbeda perannya untuk bidang pendidikan. Nah untuk di era yang sekarang ini kira-kira apa yang dapat kami ambil dan dapat kami lestarikan? Nah, ya kita banyak belajar sejarah, kemudian yaitu pesan-pesan pulau. Kalau belajar itu yang terkait dengan masalah akidah dan syariah itu supaya kita itu mencari guru yang punya sanad yang sanadnya mutasil atau setidak-tidaknya mutasil itu ya gurunya itu adalah guru-guru yang bisa menjadi sesuatu masalah. Kalau benar ya ilmu kita itu kan banyak ulama di Indonesia ini ada kelompok-kelompok. Kalau kita ingat yang menarik, ketika sudah terjadi pemahaman Islam ini sudah beraneka ragam, Wa'alaikum bisawatil poin pertama itu golongan singkat, di mana jamiah yang besar yang di dalamnya banyak ulama-ulama yang bisa menjadi ustadzun. Kan ulamanya kan ada yang modelnya antara halal dan haram, antara sesat dan tidak sesat. Ada yang ulamanya itu pandai dalam mensikapi keberadaan. Contoh
contoh yang baru saja ini kan, ketika terkena musibah COVID ini kan terus aturan-aturan kan menjadi apa? Ketat perubahan. Enggak, sholat diatur jaga. Kangane wong sing anu wah enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Karena kan ini kan sawu suwaku. Rapat roto. Kalau enggak roto berarti wis gang-gang ini panggonane setan. Kan begitu. Tapi lek kangane kula ngomong kadang gitu. Saiki setane itu melu jamaah. Ya sama. Loh setan kok jamaah? Loh dalam Al-Qur'an itu ada wa yasrafna 'alaika nafarun minal jinni yastami'una al-Qur'an. Ada sekelompok jin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mendengarkan Kanjeng Nabi ikut mendengarkan Al-Qur'an. Ya mungkin setan-setan jin-jin Islam kan bisa jamaah. Yang lebih berbahaya itu bukan setan yang ada di sampingnya, setan yang ada di dalam nafsu. Nah, kadang kan ini sholat model jamaah, model setan gitu. Yang ngarane silang-silang kan, ini silang setan. Kan sampai ketika saking fanatik itu terus ngelek-elek kiai-kiai sing termasuk sing mendukung adanya sholat di kandang. Jadi ya ini uang pondok lain. Padahal kan dalam kitabnya Ayat Husain, kalau dalam posisi darurat itu tidak masalah anjuran sholat rapat itu kan anjuran sunnah. Sesuatu yang sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala. Kalau tidak dilakukan ya mengurangi afdol. Apalagi ada dalam kondisi darurat. Jadi tidak masalah. Itu dalam kitab Ayat Husain juga ada. Di Mekah itu juga demikian. Kalau musim kemarau panjang panas, itu sop itu orang genah. Kono lombok, tidak masalah. Jadi artinya tidak akan mengurangi fadilahnya. Memang kalau dalam kondisi normal itu kalau sopnya itu tidak dirapatkan, tidak diluruskan, itu kena hukum makro. Kalau kena hukum makro berarti fadilah jamaah itu akan berkurang. Ini kondisi normal. Dan itulah kita itu lunak ya. Wali sama tak kira bangsane ngono-ngono barang tidak perlu didek-dekno. Yang penting jamaah itu sudah bagus. Kalau benar itu yang bisa kita ambil. Bagaimana awalnya 9 itu ya yang penting memenangkan akidah dan menjalankan syariat. Kemudian yang sekiranya itu memang belum saatnya untuk bisa dilaksanakan secara sempurna ya dari segi yang penting jalan kalau benar. Apa sih pertanyaan? Kalau saya tinggal sampaikan dari pun beliau Surya Ambition itu. Kalau sebelum sampean ada KKN ini ya, melu ngaji yang sampai menjadi jasa kembali aku juga lagi orang berdekat ini dakwaan kata jadi yang lain perlu aku tulis YouTube apa ya hanya waktunya terbatas maghrib sampai isya, kemudian
mau tanya jawab, anu ya, tak sama AC aku. Nih, sama AC. Nanti habis jamaah. Jadi siono mati kan. Berjamaah. Akhirnya tadi bertanya. Kebetulan ayatnya kan ya ladina amanu ati Allah ati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak tanah bisa pada ayat itu. Ati ulil amri itu siapa? Memakan ini ada beberapa kategori ulil amri. Monggo.